hayatnya. Jadi ketika Mbah Ji mau meninggal niki sering kambuh kan, nggak ada penyakit jantung nopo sesek jantung. Jadi ketika kumat, kalau kan satu rumah dulu guys, sempat sekitar 7 tahun 8 tahun satu rumah kali Mbah Ji. Kalau kumat niku sering disuruh beli es batu. Jadi es batu niku ditempel teng dadane niki guys. Mungkin karena panasnya niku. Lah mungkin bagi sederek semua yang belum mengenal Mbah Ji, apalagi Mbah Ni, akan kita kupas, monggo mawon kita kupas semuanya di acara inti niki. Yang mau ditanyakan saja, ngoten nggih. Jadi untuk acara ngoncei Nogosari Mbah Ni niki dipimpin oleh Bapak Mustafa, kersane lebih hidup, lebih seru malih, akan dipandu oleh MC andalan kita. Monggo silakan kepada Cak Usup dan Mbak Pipit, kami persilakan untuk memandu acara ngoncei Nogosarine Mbah Ni. Andalan kana sing tepuk tangan. Keandalan dengan tepuk tangan. Cek 1 2 3. Aku lek delok mari ceramah wedi ya. Wis tak omongi ya ning aku ya. Silang kali momon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kalau ada MC, ada kiroat, ada ceramah, ada batasan waktu, mosok acara inti gak sak waleh-waleh 5 menit. Uas rugi glogoe 5 menit aja. Oke, sebelum kita mulai acara inti, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Leo, apa sih itu Ngoncek Nogosari. Aku pengen awake dhewe luwih semangat, luwih kompak, cek ketok guyube keluarga Bani Suraji. Oke, Mbak Rami tok sing oke. Saya punya yel-yel satu dulu. Dari Bani Suraji aja kita pakai yel-yel dengan kata Suraji. Suraji ini dari kata perpaduan bahasa Jawa dan bahasa Arab. Su itu sugih, Soeharto sugih harta, Soekarno sugih pendengaran, makanya orangnya cerdas. Kalau raji itu dari bahasa Arab, karena silut tulisan ajim, lisannya orang Jawa sulit mengatakan roji menjadi raji. Jadi Suraji itu orang yang kaya dengan cita-cita. Artinya sukses dunia akhirat. Boleh aku ngomong Bani Suraji, sukses masa depan, sukses dunia akhirat. Oke? Piye? Saman gak seneng Bromo ta? Kok lah iya, Mas Peno gak seneng Bromo jadi ketemu. Bani Suraji sukses dunia akhirat ngono. Berarti sedengan. Alhamdulillah nggonku sedengan. Berarti saman seneng. Oke, 1 2 3. Bani Suraji. Masa saya ngerubah alta. Bani Suraji. Saya kurang si jingkas. Sing lanang lempem. Saman sing lanang lempem dudinge nur tok ngenyek nur. Sukses. Oke. Sing bengok. Bani Suraji. Amin ya rabbal alamin. Sesuatu itu yang ada di dalam hati, yang suatu saat menjadi kenyataan walaupun diawali dengan gurauan. Meskipun awake dhewe sukses dunia akhirat, moga-moga anak cucu Bani Suraji menjadi sukses dunia akhirat. Pun kula tak lungguh nggih. Seneng gak ketok.
Aku masih ngadeg sampean gak kira ketok, Mbak. Sing ketok bojo iki kok. Oke, kita masuk ke acara inti. Insya Allah di sini saya sebagai moderator saja. Nanti yang lebih menjelaskan mendalam apa sih itu Muncai Nogosari akan dipaparkan oleh Bapak Mustafa dan Mbak Pit. Sebelumnya ada pembukaan lagi ya dari Pak Leo tadi. Kalau tadi sudah dijelaskan banyak sekali tentang Bani Suraji dengan kisah-kisah masa lalu tentang Mbah kita. Ada yang tidak harus kita lupakan, Muncai Nogosari. Sebelum kita Muncai Nogosari, di dalamnya ada gedang, tepung, kanji, garam, dan gula. Harus kita tidak lupakan apa itu bodong. Saman rumah nih, aku iri sama Ustaz Soleh ini sama gak rumah nih aku iri. Ya, saiki aku ngene Ustaz, ini rodok artis lah. Yaitu yang dipegang adalah godong. Kalau sama lihat godong itu sebenarnya sederhana, tapi kalau kita mengilmui secara ulama filosof dan ilmu filsafat, itu sebenarnya bahasa Arab ya. Coba kalau sama lihat di film Sunan Kalijogo, ketika Sunan Kalijogo menceritakan tentang kiamat dan meramalkan bahwa Majapahit itu kan hancur, yang diterangkan Sunan Kalijogo itu apa sih? Godong. Godong itu juga dari bahasa Arab, yaitu God dan K dan God dan Ti. Godan itu masa depan, K itu kamu, dan tanwin ketemu non mati menjadi bacaan idgham, terus K-nya hilang. Kalau dibaca secara hukum tajwid menjadi mad arif li sukun, akhirnya menjadi Godan. Sehingga tulisanil ajmi atau tonju pronunciation dari Pak Leo itu sulit mengatakan akhirnya godong. Jadi artinya godong itu adalah masa depan. Jadi Muncai Nogosari ini Bani Suraji ini mau dikemas seperti apa dan bagaimana masa depannya nanti ke depannya Pak Mustafa masa depannya yang jelas. Kalau kita lihat secara formal, keluarga adalah lembaga pendidikan terkecil namun memiliki pengaruh yang sangat besar. Sukses enggaknya anak kita ke depan tergantung dari keluarga. Tapi jangan lupa bahwasannya goda yang paling besar adalah goda internal. Ngono Pak Al ya. Sama mesen-mesen aku kelingan diri arek enom ini. Sip. Nggih. Alhamdulillah, makanya sampai saiki tambah rukun, tambah akeh. Tapi jangan lupa bahwa satu saat godanya nanti akan besar Pak Tepan. Wis Mas yo gak diku apa acara kok ngene-ngene. Iki acarane iku ge sosial, lagi acara biasa, nanti akan dijelaskan lebih mendalam tentang itu semua oleh Bapak Mustafa dan Mbak Pipit. Monggo sing pengen usul tak wae hadiah. Tak cukup dompetku rek. Bapak pas saged dimulai usul-usulan. Oke. Dados niki diwadahi nggih, pun pahaman kene godhong wae nggih. Godhong. Saman lek bahasa tak kei wakeh tapi masuk akal. Purun ta wae neh. Monggo apa nanya pertama, usulan pertama. Mik Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Oke. Awalnya ketika istilah Muncai Nogosari aku ya bingung. Apa karepe Nur ya? Tapi nggak ngerti belas ya. Karena aku wis tuwek ora ngerti sosmed dan lain-lain itu yang pertama. Ternyata setelah saya ngomong ya sudah sedikit banyak ada agak paham. Pertama sekali yang ingin saya sampaikan, saya sering ditanya ponaan, cucu, Bayi Dewi iki jane iki
nek hubungane ambek keluargane Bude Haji, keluargane kayak piye. Sebetulnya kalau saya pribadi saya paham, cuman saya mau menjelaskan secara detail itu kan nggak enak. Nah, untuk itu karena kakak-kakak saya yang sudah tua ini masih hidup, yang ngerti Nurmik satu lagi adalah tentang sejarah daripada Mbah Suraji Mbah Suwarni. Untuk itu saya minta untuk dijelaskan kepada cucu dan keponakan-keponakan saya supaya ngerti. Ini dulur tekondi ya, itu biar paham. Untuk itu karena keluarga kita yang sering nyambung sampai ke Jogja, ke Sulawesi, kemanapun dia adalah Mas Tamam, saya harapkan untuk bisa menyampaikan bersama Bu Wakinah. Mas Tamam tolong dijelaskan kilas sedikit silsilah keluarga Mbah Suraji Mbah Ni dengan Boe. Monggo Mas, ini yang pertama dulu. Ini mas, penina ambil Boe Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Apunten saderenge sama minggu lepat nggih niki namung sebatas loh, atau Bang. Sebatas apa yang saya ketahui nanti akan disambung oleh Boe. Wakinah. Setahu saya yang seperti yang sudah saya telusuri sampai di tanah kelahiran Mbah Suraji, alhamdulillah beberapa kesempatan saya bertemu dengan keluarga Mbah Basir. Nah, kemarin juga nyambung yang dari Jogja, dari Sulawesi kemarin juga nyambung. Alhamdulillah Mbah Suraji itu punya saudara yang dari Sulawesi Mbah Nadila, yang di Jogja Mbah Basir, yang di Berasan Mbah Dullah Umar. Ampun Mbak. Nggih. Moga Boe. Waalaikumsalam. Apa yang setunggal itu Umar, apa yang kalih Raji, Mas Raji aslinya namanya Surodi, akhirnya kan bulan Suro, itu jenengan Surodi. Apa yang tiga Jamila, apa yang sekawan Basir, apa yang Gansal Nadila, tentang Sulawesi. Mbak Suwarni itu Mbak Kedah ini kita sih derek ya Mbak Kedah ini tunggal Mbah oleh ambil awak dewe ini kita sih baik kita ibu tinggal Pak Mbah Haji Muhammad Umar, ibu Mbah Tuminah, Mbak Kedah itu Mbak Mira, Mbah baik ya Mbak Tuminah itu tetes tasik dulur dan itu Mbak Saimah itu kita tasik dulur baik tunggal Mbak Saimah itu Mbak Saimah tasik dulur itu kan ya kan ya Mbak Musrifah itu tunggal Mbak niku kan bacem Mbah Musrifah, Mbah Suwarni, Mbah Mus, Mbah Muinah, Mbah Painah. Mbah Musrifah niku Ibu Haji. Nggih. Pak Topah niki sekedar usulan. Jenengan dereng sarapan ta mbok Dek. Kok kali redeg-redeg. Ya korek MC siji iki. Tak kelorotne celanamu, Mbok. Nggih,
Kalau derek intinya saya punya usul secara pribadi generasi penerus ini MC juga bisa meneruskan sekretaris nanti dicatat didokumentasikan secara digital nanti semuanya bisa menjelaskan. Pada intinya saya sampai saat ini terus menyambung yang di Jogja, yang di Sulawesi kemarin bertemu dengan Mbak Viva dari Bude Jaitun. Alhamdulillah nanti kapan kita rancang dan kita bukukan dalam bentuk file semuanya bisa menjelaskan. Saya sambung. Jadi yang dijelaskan Mbak Iwakina tadi biar ponaan-ponaan dan saudara-saudara semua tahu. Jadi Mbak Suraji itu punya saudara 4. Yang pertama itu bapaknya Bu Jaitun Beras. Yang kedua ibunya Mas Mohalibin Gembok. Yang ketiga Pak Basir itu ada 3. Semua sudah meninggal. Yang keempat B. Ngadilah itu ada di Sulawesi. Itu dari Mbak Suraji. Untuk Mbak Suwarni, kita kan selama ini taunya keluarga dari kita itu sama Budi Haji hubungannya gimana? Itu saya jelaskan bahwa Bu Ketah itu punya ibu namanya Mbok Demo. Itu dari bapaknya Mbok Demo itu sama dengan Mbah Ni, itu saya. Terus keluarganya Mbah Parwan, Mbak Pur itu juga tunggal Pak si Jengkol. Kalau keluarganya Budi Haji itu tunggal Pak, tunggal Bo. Jadi 1 bapak 3 ibu. Jadi biar paham bahwa mereka semua adalah saudara kita. Jadi demikian penjelasan tentang keluarga asal usul Mbak Suraji dan Mbak Suwarni. Untuk selanjutnya acara yang kedua, acara inti yang kedua, ya ini acara usul-usul. Jadi keluarga-keluarga yang punya unek-unek tolong disampaikan biar nanti Kak Usuk mencatat dan dirembuk biar ada kesepakatan begitu. Silakan. Oke, siap. Oke, Siap Mbak Piti, mari bagian jawab jangan Saya Waalaikumsalam. mewakili dari keluarga Bapak Mas Riji sebagai cucu dari Mbak Suraji. Saya cuma ingin memotivasi untuk yang lebih muda-muda ke depannya untuk mempererat tali silaturahmi supaya hubungan keluarga kita kan tetap berjalan. Lembungannya nutupi. Saya berpesan untuk yang muda-muda tetap semangat ke depannya untuk mempererat biar tidak mati obor. Cukup sekian aja. Monggo, Assalamualaikum. dulur-dulur sing ajeng usul. Untuk tahun depan acaranya yang bayang. Jadi sambil saya tunggu, saya menggarisbawahi apa yang disampaikan Ustadz Solihin tadi. Saya acungi, kalau Pak Agus ngacungi 2 jempol, saya 2 jempol 2 kaki, jempol kaki juga saya acungi 4 jempol. Apa yang disampaikan Ustadz Solihin tadi sungguh sebetulnya kalau itu dipakai untuk kita hidup dalam keluarga kita ini, saya jamin keluarga kita nggak ada yang susah. Monggo
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Asr Sari, menantu atau anak terakhir dari Mbah Suraji. Karena saya sendiri tidak tahu kronologi silsilah dari Pak Suraji dan Mbah Dani. Untuk memperjelas, karena yang dijelaskan oleh Mbak Wagina atau yang lain-lain itu kurang jelas. Jadi nanti sebelum atau nanti untuk tahun depan, jadi supaya dipertanyakan sama saudara tua, nanti ada yang mewakili menjelaskan. Karena kalau penjelasan itu lebih mareng, yang jelaskan itu orang tua karena dia tahu kronologi, tapi karena penjelasannya kadang-kadang kurang menyampai sama yang muda-muda. Jadi nanti nggak tahu siapa saudara menanyakan siapa kronologi silsilah yang tahu, nanti waktu penjelasan supaya ada yang menjelaskan. Saya rasa cukup itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Suraji. Lalu yo kabeh. Berarti alhamdulillah tasik sehat sedok. Alhamdulillah. Usulan yang pertama adalah tentang silsilah ya, dari Bapak Sulsani. Oke. Monggo yang selanjutnya. Apa itu? Jordan. Untuk yang sambil saya buka dulu biar acara ini ada masukan. Pertama tentang donasi yang diberikan kepada Pak Suraji ini, pertama sekali saya sampaikan terima kasih. Saya salut buat ponaan saya. Saya nggak ngomong jumlahnya berapa, tapi yang terpenting bahwa dia menghidupkan perkumpulan kita ini. Untuk ke depan, sebelumnya saya sampaikan dulu bahwa seperti yang disampaikan Mas Leo, jumlah donasi berapa Mas? Cek 6.100.000 untuk tahun ini. Ya, jadi itu kalau menurut saya ya, alhamdulillah. Jadi saya sampaikan terima kasih untuk itu. Jadi yang diberikan kepada keluarga yang menerima ini kan 4 juta, sisanya 2 juta. Semacam yang disampaikan oleh Ustadz Solihin tadi. Jadi 2 juta itu nantinya untuk kepentingan daripada sosial kita, pada saudara-saudara yang sakit atau apapun lah bentuknya itu. Memang ya saya nggak lihat soal harta, nggak lihat yang atas. Kalau bisa ponakan-ponakan saya ini kaya semua gitu, biar bisa ngangkat telur-telur sing dione. Jadi untuk itu semacam kemarin untuk tahun depan itu saya sampaikan kepada semuanya, kita tetap 4 juta atau ditambah, itu yang pertama. Yang kedua, kita tetap minimum sebetulnya 150 atau ditambah, itu saya kembalikan lagi. Toh uangnya untuk kepentingan daripada saudara-saudara. Jadi untuk misalnya ada keluarga yang sakit, kalaupun donasi itu dikasihkan,
maaf ya, saya tidak akan nge-share di grup karena itu juga kurang enak. Jadi tolong semua bisa usul, mestinya untuk tahun depan itu gimana. Monggo. Bani Suraji. Nah, Gimana dulur-dulur? Kita tetap 150 minimum atau ditambah? Monggo bersuara. Nah, jadi saya garis bawahi minimum tetap 150, 1 juta boleh gitu ya. Ya, gitu. Oke, paham. Jadi tetap seperti yang kemarin. Untuk yang ketiga, ini ya. Pak Diono mau ada usulan mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Mbah Toma untuk dana sosial bagi keluarga Bani Suraji. Ini sekedar usulan saja, kalau bisa jangan 1 tahun sekali penggalian untuk dana sosial itu. Jadi kalau setahun sekali kayaknya terlalu jauh. Ya minimal dalam 1 tahun 2 kali lah. Nanti ada petugas yang datang ke keluarga Bani Suraji seikhlasnya untuk penggalian dana tersebut. Yang tujuannya adalah untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang pada saat ini mengalami sakit atau musibah yang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. oke, terima kasih usulan dari Bapak Yono bahwasanya donasi itu tidak ditarik sekali dalam 1 tahun. Dan saya lihat tadi Bapak Kacung itu siap 2 kali siap, cocok dengan namanya ya. Dari tadi duduk di sini beliau mekakah terus. Terus ketika ada usulan ngacung, jadi kacung mekakah tuh ngacung. Lek kacung. Os. Monggo ada yang mau menanggapi? Iya, oke. Ojo sampai grundel kok ibu ini mencotot tambah gak enak. Tuan rumah tahun depan. Tuan rumah Tahun depan. Perlu dibahas, Sir. Bapak Marion kok ketip-ketip? Ya. Oh, luwe. Besok. Monggo. Jadi sebetulnya kalau soal penarikan dana itu yang paling berkompeten adalah Mas. Jadi beliau itu berkali-kali sudah. Jadi kalau ada salah satu keluarga kita sakit atau nggak mampu, dia jalan. Jadi saya sependapat dengan Pak Diono. Jadi istilahnya kondisional Pak Diono. Nah, kondisional. Jadi ketika kita ada butuh memang untuk keluarga sakit yang memang butuh dana besar, kita mintakan semacam sumbangan begitu. Gimana, dulur-dulur? Ini sifatnya seikhlasnya, jadi tidak ada batasan 100, tidak ada batasan 50. Ya. Itu dulur-dulur ya. Untuk selanjutnya tahun depan itu dari keluarga yang ada
Jadi tahun depan itu atas usulan beberapa orang-orang tua kita melihat usia juga. Jadi Bode Kaminah, Bode Wakinah, Bode Jainem sama Pak Demar Siti itu kan usianya juga sudah lanjut. Jadi untuk tahun depan atas usulan beberapa orang itu dilot untuk 4 orang itu. Saya tanya semuanya siap. Nah, jadi Pak Yono juga nggak siap, mungkin tahun-tahun berikutnya. Atau Pak Dekito yang nggak siap adalah kita kepuker, mungkin harus mempersiapkan bis dan harus menabung 2 tahun sebelumnya. Jadi kita kalau kepuker pastinya nyewa bis setidak-tidaknya 2 bulan. Jadi dari yang siap, jadi saya menanyakan bukan kepada beliau-beliau yang tua, pada yang anaknya teman-teman. Jadi kalau anak-anaknya siap, kita siap. Jadi 4 lot yang akan di lotre itu buat di Tamina, buat di Wakina, Mbak Jainem sama Pak Demar Siti. Untuk Mbak Yuni bersamaan dengan Pak Dekito habis. Itu Mbak ya. Enom ya, insya Allah mulai dari 100 tahun. Gitu. Terus, sing muncul mencari Nogosari apa nenor ini? Itu Pak gak paham. Apa nih? Lah iya sing dinyai Nogosari gini. Ya lah wis, sungkeman. Oh cukup. Ya. Kemudian langsung dikopiok, di situ akan selesai. Jadi untuk penarikan dana tahun depan tetap di-share dan pelaku bib kolektornya Pak De Jamal. Sembari melihat hasil lotre jatuh di rumah siapa untuk reuni depan. Pak Marsidi siap? Anaknya siap? Alhamdulillah. Jadi tahun depan di tempat di rumahnya Pak Demar Siti tetap berjalan semacam ini dan insya Allah lebih konkret. Oh. Kendel dewe ya kan? Tahun depan kita main. Perlu saya sampaikan bahwa untuk donasi yang diberikan kepada dulur-dulur sing loro, saya pasrah 100% kepada Mas Leo. Jadi nggak perlu minta izin sama saya, sama Pak Dejan. Kalau perlu dikasih. Jadi nggak usah terlalu formalitas. Jadi kalau dilihat ada saudara yang sakit, misalnya kasih. Mas Leo mungkin begitu ya Mas. Untuk ngapunten ini namun laporan sekedap. Jadi untuk dana yang terkumpul kemarin itu 6.100.000, diberikan ke tuan rumah 4 juta, sisanya 2.100.000, sama ada sisa tahun lalu niku 571.000. Jadi untuk sisa saldo 2.671.000. Untuk kemarin itu terus terang ini karena bukan uang pribadi, saya niku takut kemarin mau mengeluarkan uang, ada saudara sakit niku takut. Jadi kemarin itu yang diberikan hanya 1 orang.
Ya, sebenarnya harapan saya itu ada niki, tapi terlalu panjang mungkin. Ada kriteria siapa saja yang berhak nih sebenarnya. Karena takutnya saya ini salah. Mungkin ada satu orang yang saya tahu sakit nanti diberikan, sementara di sisi lain ada yang sakit juga, tapi saya nggak tahu, akhirnya nggak diberikan. Itu sebenarnya harapannya ingin ada kriteria nih. Tapi nggak terlalu panjang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang diberikan untuk mengenai agama itu yang wajib diberikan itu saudara kita yang kesusahan meninggal dunia atau yang kita sedang sakit dirawat di rumah sakit. Sekian gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing nyanyi Rono ae. Jadi saya sampaikan untuk seluruh daripada Bani Suraji, untuk keluarga yang meninggal 500.000, untuk yang sakit 100. Jadi jangan dilihat jumlah uangnya yang dikasihkan, tapi kepekaan dan kepedulian kita terhadap saudara-saudara. Kalau mau nyumbang pribadi ya monggo. Mudah-mudahan dalam kurun waktu 10 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan tidak ada yang mendapatkan 500 mesti ya. Jadi untuk gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara inti Ngoncei Nogosari sudah selesai. Bahwasannya ada nggak begitu banyak yang kita oncei ya, diantaranya ada salah satu usulan penting bahwasannya silsilah tentang Bani Suraji. Terima kasih Bapak Selesari ya, dari dulu itu saya sudah pernah berencana dengan Nur itu untuk mencari silsilah Mbah Suraji, dan saya siap untuk membukukan silsilah itu mata rantai dari siapa ke siapa sampai akhir. Ini sangat penting nanti yang menyampaikan penting dan unik. Kalau di dalam bahasa Arab itu dengan tulis pakai silsilah itu artinya juga mata rantai, kesinambungan. Ditulis pakai silsilah juga artinya mata rantai. Aneh bahasa Arab. Jadi nanti yang menjelaskan yang lebih tua. Waktunya jangan benjek dari taatan. Waktunya oke, Anes, benjek di prefektur dia. Sama nanti. Yang lama besok sangat briefing datangnya. Sini lagi. Nah, terus selanjutnya bahwasannya donasi itu nggak ada nominal, minimal atau maksimal, dan debt kolektornya insya Allah siap Bapak Sujamal. Jadi tambah kacung Bapak Jamal. Yang selanjutnya bahwasannya tahun depan nanti tentang donasi itu dari Bapak Yono, terima kasih atas peran sertanya untuk Ngoncei Nogosari. Selanjutnya tahun depan kita akan bertemu kembali di acara reuni halal bihalal haul di rumah Bapak Marsidi. Krungu nggih? Bapak Marsidi ya, bakal gak krungu. Insya Allah siap. Oke, di rumah Bapak Marsidi kita siap. Oh, di sawah keluar omah.
Jadi untuk memperjelas lagi pada saudara-saudara yang tua atau yang muda, untuk sumbangan yang di les itu tadi ditentukan minimal 150, selebihnya itu ke kas. Kalau mau menyumbang pribadi itu langsung ke orangnya, bukan ke list. Jadi kalau di list itu dianggap, katakan sumbangannya 150, nyumbang 1 juta, jadi biar nggak ada salah tanggap, jangan ada salah paham. Jadi kalau itu nyumbang 1 juta, sisanya masuk ke kas. Kalau mau menyumbang pribadi itu supaya ke pribadi yang menarik, supaya diperjelas saja untuk yang muda-muda, supaya nanti jangan ada saling aku nyumbang sakmene kok ternyata sing disumbang nang tuan rumah kok tetap sakmono. Jadi itu aja yang mungkin supaya pada yang lain-lain supaya mengerti. Jadi sumbangan pribadi kepada yang penarik atau yang sakit. Kalau yang sakit ditentukan tetap sekian, itu sekian, biarpun dia nyumbangnya lebih, tapi tetap yang disumbangkan kepada yang sakit atau yang meninggal ketentuan dari organisasi. Saya rasa cukup sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur suwun Mas Terus. Jadi saya garis bawahi, kalau sumbangan donasi sosial ke yang sakit itu tetap 300.000. Kalau ada misalnya ada saudara kita yang sakit, misalnya Mas Kamal mau nyumbang, tidak lewat Leo, tidak lewat Bani Surati. Jadi dia datang sendiri ke pihak yang bersangkutan, memberikan donasinya pribadi, jadi tidak lewat organisasi. Begitu Mas. Itu jumlahnya tidak terbatas. Misalnya ada usul mau nyumbang Rohman ketika melahirkan, datang jauh-jauh dari Sidoarjo nyumbang 2 juta untuk adiknya, silakan. Itu Mas. Sudah jelas ya. Alhamdulillah Bapak Mustafa keliru. Insya Allah Rohman melahirkan sudah saya siapkan 7 juta. Sekarang sudah saya simpan dengan aman. Saya simpan dengan aman, tidak di bank, tidak di lemari, tapi saya simpan di angan-angan. Oke, sudah jelas ya disampaikan Bapak Asrus dan Bapak Mustafa. Yang selanjutnya adalah bahwasannya donasi untuk orang sakit itu 300.000, yang orang meninggal adalah 500.000. Oke, mudah-mudahan tahun depan tidak ada yang meninggal yang di luar. 5 tahun ke depan, amin ya rabbal alamin. Sampun ya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Spesial saya ucapkan terima kasih buat khusus ini yang perhatian sama saya. Aku mau undang kau Sidoarjo ngelak ditawani es. Nah, Arab es aja, sama enggak gawe es. Aku es loro kok sus ini. Enggak gawe es kan ini. Oke, terima kasih dari kami. Akhirul kalam. Wallahumma fiqh ila thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Alhamdulillah acara demi acara sudah berlalu berjalan dengan lancar hingga tibalah kita di acara yang terakhir, yaitu sungkeman. Jadi setelah ini kepada putra putri Bani Suraji, monggo silahkan berdiri untuk cucu, mantu, cucu dan yang lainnya bisa berurutan bersalaman dan bisa langsung menikmati hidangan yang disediakan. Setelah makan mohon tidak meninggalkan tempat dulu karena nanti ada pembagian door prize. Oke, monggo bisa langsung salam-salaman.
Almana nih gitu. Oh, almana nih kita udah punya. Itu Ya wis ngono ra apa. Wis kene. Cekelono Mas Ambruk. Aku ra kali-kali mah. Ngene engko. Nah, ngene. Awas Ambruk ape larang ape. Kalau saya mau melaku. Mas Andi, monggo silakan ikut bersalaman. Mas Andi dimohon untuk ikut bersalaman juga. Monggo Mas Andi. مصباح الصدور
الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى 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 الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد Ya mama. Ya tuh adik kalau adik. Ya, Nisa. Adik. Jangan beliin Pak Bos. Itu yang urung. Rabe jangan beliin. Oh, udah sepi. Ini di sini ya. Bikin tenanan toh, Bi? Minggu, Bi? Loh. Ya, servis. Mbak, kesini. Baju. Mixing biru di shop. Sekolah nih terima. Ya udah.
Yesa, sini lo Yesa. Ini apa tangan-tangannya? Sini, ketabrak kok sini. Kakak dukun aku kak. Sambil menikmati kepada saudaraku semuanya, mohon diperkenalkan ini artis dari Pak Suraji yang mereka sekarang berdomisili di Blambangan, yaitu Bapak Sudiamal atau yang dikenal dengan Mbah Kacung. Sambil mendengarkan suara yang merasa punya saudara catur agung, maaf ini suaranya dari artis Pak Suraji, Pak D. Jamara. Untuk tahun depan akan saya carikan artis yang cantik-cantik buat cucu-cucu saya. Ya, semangat terus. Oke.
Wis arep rapi tiga minggu Ya teta. Gila aku ngurus siapa itu tak? Yes, yes, tak. Siapa yang mau nyanyi silakan tampil ke depan. Untuk cewek-ceweknya, Mbak Alvia, artis dari Tembok Rejo, duet sama Mas Heru. Mas Heru, ini ada yang mau request dari cucu Pak Marsidi, yaitu Mas Doda, yang berjudul Welak. Oh, sadungan ojo ngomong wer, ojo ngomong war. Aku harus sempat timbul aja tuh. Nah, tapi elak gitu. Itu lah bilang kamu.